Hari ini kita akan mendengar cerita lucu tapi penuh hikmah dari Abu Nawas. Judulnya adalah Membalas Perbuatan Raja. Siap? Yuk mulai! Abu Nawas duduk termenung. Ia kelihatan sangat sedih. Tadi pagi, para pekerja kerajaan datang ke rumahnya. Mereka membongkar lantai rumah dan menggali dalam-dalam. Mengapa? Karena raja bermimpi ada emas dan permata di bawah rumah Abu Nawas. Tapi setelah digali sampai capek, tidak ada apa-apa. Dan raja tidak bilang maaf, tidak juga mengganti kerusakan rumah. Abu Nawas kesal. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku harus membalas raja. Tapi bagaimana ya?" Seharian Abu Nawas duduk memikirkan rencana. Makanan yang disiapkan istrinya pun tidak ia sentuh. Keesokan harinya, makanan itu sudah basi dan lalat-lalat datang menyerbu. Melihat itu, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum. Ia berteriak pada istrinya, "Sayang, tolong ambilkan kain penutup makanan dan sebatang besi." Istrinya bingung. "Untuk apa, Abu Nawas?" "Untuk membalas raja," jawabnya sambil tersenyum lebar. Abu Nawas pergi ke istana. Ia membungkuk hormat lalu berkata, "Ampun tuanku, hamba ingin mengadukan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka masuk rumah hamba tanpa izin dan memakan makanan hamba." "Siapa mereka?" Abu Nawas membuka penutup piring. Dan terlihatlah para lalat beterbangan. "Inilah tamunya tuanku, lalat-lalat ini. Hamba mohon keadilan dari baginda." Raja mengerutkan dahi. "Keadilan apa yang kau minta?" Abu Nawas menjawab, "Hamba ingin izin tertulis agar boleh menghukum lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap." Para menteri melihat, raja tidak mungkin menolak. Akhirnya, raja menandatangani surat izin itu. Begitu dapat izin, Abu Nawas langsung mengusir lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di berbagai tempat di istana. Dan, bu! Abu Nawas memukul kaca tempat lalat hinggap. Kacanya pecah. Lalu lalat hinggap di vas bunga indah. Bu! Vasnya ikut pecah juga. Kemudian lalat hinggap di patung kesayangan raja. Dor! Patungnya retak. Para menteri terkejut. Raja gemetar. Tapi, raja tidak bisa marah karena Abu Nawas memegang surat izin resmi. Bahkan, saat lalat hinggap di tempayan air milik raja, Abu Nawas menghantamnya juga. Brak! Istana berantakan. Barang-barang mahal rusak semua. Raja akhirnya sadar. Ia telah berbuat tidak adil kepada Abu Nawas. Karena itu, ia tidak bisa menyalahkan apa yang terjadi di istananya. Abu Nawas kemudian pamit pulang dengan wajah tenang dan hati lega. Sesampainya di rumah, istrinya sudah menunggu, dan Abu Nawas pun menceritakan petualangannya. Dari cerita ini, teman-teman, kita belajar bahwa jangan berbuat tidak adil kepada orang lain. Setiap tindakan pasti ada balasannya. Dan Abu Nawas mengajarkan, balas dendam tidak harus dengan marah, tapi dengan kecerdasan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.